Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Ken Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu kusenggama di bulan merah. Kujelang cintamu, kuseret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka, Swasti Ratu! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-27 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Lanti sebagai Wara Palupi, Lis Mardiana sebagai Nyai Tumenggung Murti Wandawa, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Dedi sebagai Sakya Murti, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Malam itu juga, Kameswara berangkat menuju Padang Karautan atas permintaan pamannya untuk menolong seorang gadis yang disandra oleh gerombolan Padang Karautan. Sebenarnya hatinya masih penuh dengan tanda tanya tentang permintaan orang yang bernama Haryo Wunggal untuk pergi ke Bedander.
Rupanya Biku Dewa Hastu lebih mementingkan menolong gadis yang disandra daripada ke Badander. Dan Biku Dewa Hastu bersedia mewakilinya pergi ke Badander. Aneh sekali. Apakah yang terjadi sepeninggalku? Sehingga seorang gadis dari lereng Gunung Raung menjadi tawanan gerombolan orang-orang liar dari padang karautan. Siapakah gadis yang bernasib buruk itu? Paman Parajikadi benar-benar berkelakuan buruk. Ini sebuah kesempatan untuk menguak segala rahasia yang selama ini digenggamnya. Dibayangi oleh angan-angannya, Kameswara terus berpacu ke padang karautan, tempat di mana sebenarnya telah dilewatinya ketika mendekati kota Raja Kediri. Sementara itu di kediaman Tumengkung Murtiwandawa, Nyai Tumengkung sedang duduk di atas sebuah bale-bale sambil merenungi pertemuannya dengan Kameswara, putranya yang telah lama berpisah. Wajah Kameswara terus terbayang di pikirannya. Di pipinya penuh dengan air yang mengalir dari matanya setitik demi setitik. Sementara Warapalupi duduk di sampingnya. Mengapa Ibu diam? Jawablah Ibu. Ceritakanlah apa yang terjadi dengan Ibu. Mengapa aku mempunyai saudara kandung, seorang kakak? Tetapi mengapa Ibu tega memisahkan kami berdua? Mengapa, Bu? Ibu, mengapa Ibu diam? Ceritakanlah Ibu. Mengapa Ibu tega memisahkan Kang Mas Surya Medari dari Ibu? Tidak, Pak Lupi. Ibu tidak mampu menceritakannya. Mengapa, Bu? Mengapa Ibu tidak mampu menceritakannya? Apa yang terjadi? Karena itu akan membuka sebuah luka lama, Pak Lupi. Luka yang sulit sembuh hingga sekarang. Sudahlah, Nduk. Jangan kau tanyakan lagi hal itu. Ibu tidak mampu bercerita. Tinggalkanlah Ibu di sini. Biarkanlah Ibu berada di sini sendirian.
cuaca di luar, mendung tebal menepar siap menumpahkan hujan. Perempuan tua itu tetap menyendiri, merenung, dan merenungi masa silam yang telah lewat. Ketika dia masih remaja, ketika dia sedang menikmati manisnya cinta bersama seorang pemuda yang sangat dicintainya. Seandainya malam ini tanpa bulan, apa yang akan kau lakukan, Di Ajeng? Aku akan duduk diam di atas bale-bale. Aku akan berdoa kepada Hyang Widi agar bulan itu segera menampakkan diri dan memancarkan sinarnya, agar seluruh Mayapada ini menjadi terang. Apabila Hyang Widi mengabulkan permohonanmu, bulan muncul dengan anggunnya menerangi pohon-pohon, sungai-sungai, dan semua diterangi. Nah, apa yang akan kau lakukan, Di Ajeng? Aku akan duduk di atas batu besar di tepi sungai ini, dan aku akan berdoa kepada Hyang Widi memohon sesuatu. Apa yang kau minta kepada Hyang Widi, Di Ajeng? Aku akan memohon dengan permohonanku seperti ini. Dengarlah baik-baik, Kakang. Hyang Widi, di malam yang indah ini, hatiku merasa gersang. Sepertinya aku melihat semuanya kering. Daun-daun kering, ranting-ranting kering, sungai-sungai tidak mengalirkan airnya. Angin pun malas untuk berhembus. Rasanya kerongkonganku pun kering. Aku ingin seteguk air untuk menghapus rasa dahagaku. Datangkanlah air kebahagiaan. Teguhkanlah dalam jiwaku. Datanglah bersama terangnya rembulan. Air kebahagiaan, engkau pelita hati, pelipur lara, penghibur aku di waktu duka. Datangkanlah wahai Hyang Widi. Datangkanlah. Aku akan bahagia bersamanya. Nah, Kakang, itulah permohonanku. Apakah artinya air kebahagiaan itu, Di Ajeng? Dialah, kalau tidur aku impikan, kalau terjaga aku harapkan. Siapa, Di Ajeng? Kaulah, Kakang. Di Ajeng. Di Ajeng. Kakang. Wajahnya itu menggung berbinar-binar. Bibirnya tergulung senyum, membayangkan kenangan manis yang pernah direndanya bersama seorang pemuda. Tetapi beberapa saat kemudian, wajah yang ceria itu perlahan-lahan menjadi suram. Kembali air matanya membasahi pipinya. Sementara itu, di sebuah taman katumengkungan, Wara Palupit duduk di atas sebuah akar pohon besar yang rimbun. Hatinya gusar, pandangan matanya kosong. Sebentar-sebentar dia berdiri. Beberapa saat kemudian duduk kembali, resah dan gelisah. Mengapa kau termenung? Apa yang sedang kau renungkan? Siapa kau? Namaku Dewa Hastu. Mengapa kau berada di sini? Apa yang sedang kau lakukan? Tenanglah.
Aku tidak bermaksud jahat padamu. Tapi aku ingin berbagi cerita. Maukah kau mendengarkannya, Nduk? Apa maksudmu? Oh. Nduk, nampaknya kau sedang memikirkan sesuatu. Aku tahu. Bukankah kau tengah dililit tanda tanya yang tidak kau ketahui jawabannya? Betul kan, Warapalupi? Benarkah namamu Warapalupi? Bagaimana kau mengetahui namaku Warapalupi? Meskipun aku tinggal di suatu tempat yang jauh dari sini, namun aku tahu banyak tentang kau, tentang ayahmu, tentang ibumu, dan juga tentang seorang lelaki yang merasa sakit hati karena tersisih mulai dari masa-masa di mana ia membutuhkan perlindungan. Lelaki itu bernama Kameswara, dan ibumu menamainya Surya Mendari, ya kan? Paman? Paman mengetahui tentang hal itu? Bagaimana? Apakah kau tertarik dengan ceritaku? Tetapi mengapa Paman bisa tahu betul dengan keluarga kami? Siapakah Paman ini sebenarnya? Mungkin Paman punya hubungan dengan ibu atau dengan ayah? Siapa nama ayahmu, Nduk? Murti Wandawa. Nah, nama itu adalah nama yang dipergunakan sekarang. Sedang nama yang sebenarnya adalah Sakyamurti. Sakyamurti? Ya, benar. Lalu apa sebabnya ayah berganti nama? Ya, karena nama Sakyamurti adalah sebuah nama yang mengundang banyak masalah bagi pemiliknya. Itulah sebabnya ayahmu menggunakan nama baru, Murti Wandawa. Maksudnya untuk menyembunyikan diri dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang dilukai perasaannya, termasuk kedua adiknya sendiri. Apakah Paman adalah adik ayahku? Apakah kau ingin punya paman seperti ini? Yang lusuh dan dari golongan rakyat biasa? Jadi Paman adalah adik ayahku? Paman, mengapa baru kali ini aku mengenalmu? Ya sudahlah, Nduk, sudah. Nasib memang menginginkannya begitu. Mungkin ada sesuatu yang telah terjadi antara Paman dengan ayah. Paman, apakah yang telah diperbuat oleh ayahku? Nduk, ayahmu telah merusak rumah tangga adiknya. Itulah kesalahan yang telah diperbuatnya. Benarkah itu, Paman? Ya, kalau kau meragukan ceritaku ini, kau bisa bertanya pada ayahmu sendiri. Lalu mengenai ibuku, mengenai saudaraku, Kang Mas Surya Medari, apakah Paman juga mengetahuinya? Apa yang telah diperbuat pada calon istri adiknya, diperbuat pula pada orang lain. Sepasang kekasih yang sepakat menempuh kebahagiaan rumah tangga, bubar karena ulahnya. Ceritanya begini, Nduk. Benarkah kau mencintaiku? Kakak, cintaku kepadamu ibarat batu karang yang tidak akan pecah walaupun dihempas angin, yang tidak akan goyah walaupun diterjang gelombang. Kakak, jangan ragukan cintaku. Di Ajeng, aku bangga memilikimu.
Memang indah berdua di tepi pantai, diterangi sinar rembulan, memadu kasih setia. Tetapi kalian telah berbuat dosa. Hei, siapa kau? Berani mengganggu kami? Mengapa kau usir? Urus saja dirimu, jangan pedulikan kami. Kakang! Aku tidak bermaksud usil kepadamu. Hanya saja kekasihmu itu yang memancing perhatianku. Kecantikannya membuat aku ingin menggantikan kedudukanmu menjadi kekasihmu. Berdebah! Pergi kau dari sini! Pemuda itu marah bukan buatan. Diterjangnya lelaki yang usil itu, dan kemudian terjadilah pertarungan. Tidak berapa lama dengan sangat mudahnya lelaki usil itu dapat menghajar si pemuda sampai babak belur. Merasa tidak mampu menandinginya, pemuda itu kabur meninggalkan lawannya, sedangkan kekasihnya tidak dapat berbuat apa-apa. Kau akan menyesal mendapatkan kekasih seperti itu. Jiwanya pengecut. Mana mungkin? Ya, mana mungkin nanti ia dapat melindungi keluarganya. Kau biadab! Kau biadab! Sudahlah, percuma kau teriak-teriak seperti itu. Lebih baik sekarang kau ikut aku. Tidak! Tidak! Lelaki yang telah memisahkan sepasang remaja itu bernama Sakya Murti. Seorang lelaki yang berhati busuk. Perempuan itu akhirnya dengan terpaksa menjadi istrinya. Dan ia memperoleh seorang putra yang diberi nama Surya Medari. Paman, apa pemilik paman menceritakan hal ini kepadaku? Suatu hal yang mungkin melukai hatimu. Tapi aku percaya kalau kau dapat menerimanya. Ya, perbuatan ayahmu memang harus mendapatkan hukum. Nah, katakanlah kepada ayahmu bahwa aku Dewa Hastu mencarinya. Sekarang aku pamit dulu. Sampaikan salamku untuk ibumu. Ketika malam makin tenggelam dalam mega-mega hitam, nampak seorang lelaki tua terguncang-guncang mengendarai kudanya, berpacu menuju pantai Pandaringan di pesisir selatan. Lelaki tua itu tak lain adalah Biku Dewa Hastu. Sementara itu pada waktu yang bersamaan, Kamswara telah berada di tepian padang ilalang tempat persembunyian para perampok yang menamakan dirinya Serigala Karautan. Ada asap di sebelah sana. Itu menunjukkan ada seseorang yang sedang membuat perapian. Baiklah, aku akan ke sana. Tapi sebaiknya kuda aku tinggalkan. Dengan menerobos lebatnya daun alang-alang, Kamswara berjalan mendekati sumber asap yang nampak di kejauhan. Namun belum terlalu jauh anak muda itu pergi, tiba-tiba terdengar ringkik kudanya. Seseorang sudah berada di atas punggung kudaku. Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.
bermaksud mendekati sumber asap perapian, tiba-tiba dia terperanjat karena seseorang telah berada di punggung kudanya. Orang itu masih muda sekali dan tidak lebih tua dari dirinya sendiri. Namun menilik bahwa dia bisa hadir tanpa diketahui, itu menunjukkan betapa tingginya kemampuan olah kanuragannya. Kisanak, siapakah engkau? Aku akan meminjam kudamu. Aku bermaksud pergi ke tempat orang-orang yang sedang membuat perapian itu. Apakah kau anggota dari gerombolan Serigala Padang Karautan? Bukan. Aku justru bermaksud menumpas mereka. Kisanak, perkenalkan, namaku Kameswara. Siapakah namamu? Kameswara. Sebuah nama yang bagus. Dan aku hanya memiliki nama yang buruk. Namaku Ken Arok. Ken Arok? Jadi Kisanak yang bernama Ken Arok? Iya. Ada apa? Aku pernah mendengar nama itu dari beberapa pedagang di pasar. Kau seorang perampok, tetapi kau membagi-bagikan hasil rampokanmu kepada orang-orang miskin. Engkaukah itu? Mungkin. Lalu mengapa kau akan pergi ke sana? Karena kau bermaksud mendekati mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Aku tahu kau pasti akan membebaskan seorang gadis yang ditawan perampok-perampok itu. Benar bukan? Kau mengetahui itu? Iya. Kisanak yang bernama Ken Arok. Apakah kau tidak sedang menjebak aku? Menjebak? Iya. Kalau aku harus menjebakmu, bukan di sini tempatnya, tetapi di sana. Baiklah, aku percaya. Aku banyak mendengar, meski Ken Arok seorang perampok, namun Ken Arok paling benci kepada perbuatan menculik dan perkosaan. Aku pinjam kudamu. Aku akan memancing mereka. Dan kau, terserah apa yang akan kau lakukan. Aku akan menolong gadis itu. Itulah pilihan yang tepat. Semoga akan menjadi jodohmu. Ken Arok. Menarik sekali pemuda itu. Wajahnya tampan, gerakannya liar. Aku harap benar apa yang dikatakannya. Ia bermaksud membantu membebaskan gadis yang disandera para perampok itu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kameswara segera bergerak dan menyusup di antara ilalang. Dia tidak ingin terlambat, karena itu dia mengeterapkan kemampuan larinya. Sementara itu, kehadiran seekor kuda yang ditunggangi oleh Ken Arok mengejutkan para perampok Serigala Karautan. Keluar semua! Ada orang gila ke sini! Ayo cepat keluar semua! Ayo! Perampok-perampok itu berlompatan keluar. Ada sekitar 20 orang jumlahnya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, Ken Arok telah terkepung. Namun sama sekali tidak terbayang rasa takut di wajah pemuda itu sedikitpun. Justru dia terlihat tersenyum-senyum. Siapa pemimpin kalian? Aku belum bicara kepadanya. Pemimpin kami sedang pergi. Akulah sekarang pemimpin di sini. Aku mondok ini. Aku juga pimpinan di sini. Aku mondok ke sawah. Aku juga tidak mau kalah. Aku juga pemimpin di sini. Namaku Bajang Keling. Siapa kau anak muda? Terlalu banyak pemimpin. Siapa pucuk pimpinan kalian? Aku. Siapa kau anak muda? Dengar. Namaku Ken Arok. Ken Arok.
Oh, Ken Arok. Betul Ken Arok. Jadi kau yang bernama Ken Arok. Mau apa kau datang kemari? Dengar, aku menyenangi tempat ini. Aku akan menjadikan Padang Karautan sebagai sarangku yang baru. Kalian semua harus menyingkir. Gila. Apa yang dia bisa? Ken Arok. Sesama perampok dilarang saling membunuh. Kau kami maafkan. Kami tidak akan membunuhmu. Akan tetapi pergilah. Tinggalkan tempat ini. Kecuali kuda itu kau harus tinggalkan. Bagaimana kalau aku tidak mau? Terpaksa kami akan memaksa Ken Arok. Bukankah sesama perampok dilarang saling membunuh? Setan kau. Sayang sekali. Aku tetap pada keinginanku dan setiap keinginanku tidak mungkin ditawar lagi. Pergilah kalian. Atau aku akan mencabuti nyawa kalian satu persatu. Barat! Serbu! Ken Arok segera memutar kudanya. Dia menerjang kepungan itu dan menyebabkan kepungan itu menjadi pecah. Para perampok menjadi kalang kabut. Ken Arok memutar kembali kudanya. Tidak diketahui dari mana asalnya. Tiba-tiba saja pemuda aneh itu telah memegang sebuah cambuk. Buat para perampok, Ken Arok bagaikan sebuah permainan yang menarik. Tetapi tanpa disadari oleh perampok-perampok itu, justru merekalah yang sebenarnya tengah dipermainkan. Setapak demi setapak, Ken Arok berhasil memancing para perampok bergeser ke arah barat, menjauhi perkemahan mereka. Para perampok itu berusaha dengan segala cara untuk menangkap anak muda aneh itu. Namun walaupun pertarungan telah berjalan beberapa lama, mereka tidak berhasil menangkapnya. Orang yang mengaku pimpinan para perampok yang bernama Mondro Gini dan Mondro Kesowo menyerang Ken Arok dari segala penjuru. Bukan main. Sungguh luar biasa pemuda yang bernama Ken Arok itu. Gerakannya sangat lincah dan ia mampu menggunakan kuda tunggangannya dengan terengginas. Cambuknya telah melukai beberapa perampok. Aku harus menggunakan kesempatan ini. Tanpa diketahui oleh seorang perampok pun, Kameswara berhasil mendekati perkemahan para perampok itu. Dia segera mendekati kemah yang paling besar, yang diduganya tempat gadis yang akan ditolongnya berada. Kemudian dia memperhatikan isi kemah itu. Tiba-tiba hatinya berdesir dan jantungnya seperti berhenti berdetak ketika dia melihat siapa gadis yang akan ditolongnya, yang sedang terikat pada sebuah tiang dengan mulut tersumbat. Ken Siwi. Tenang Ken Siwi, aku akan menolongmu. Dengan segera Kameswara melepaskan ikatan yang mengikat tangan Ken Siwi, kemudian membuka ikatan pada mulutnya. Mereka memperkosamu? Belum. Syukurlah. Ayo, kita tinggalkan tempat ini.
yang bernama Ken Siwi Nareswari itu, yang dikenal sebagai adik Kameswara, segera menyampar pedang yang tergeletak di atas sebuah peti. Kakak beradik itu segera keluar. Sementara di luar kemah yang agak jauh, Ken Arok dengan karangnya melecutkan cambuknya berulang-ulang, menahan serangan para perampok. Aku sudah menawarkan kepada kalian untuk pergi dari padang karautan ini. Akan tetapi kalian tetap bandel dan tidak tahu diri. Jangan salahkan Ken Arok jika aku mencabut nyawa kalian semua. Matilah kalian semuanya, pemerkosa-pemerkosa busuk. Seperti dewa pencabut nyawa, Ken Arok menarikan tarian maut. Setiap kali cambuknya meledak, maka leher yang terjerat bakal robek karenanya. Banyak mayat perampok itu bergelimpangan, berserakan kemana-mana. Anak muda itu terus memainkan cambuknya dan semakin liar. Akhirnya para perampok itu habis terbunuh, tidak satu pun yang tersisa. Kakang Kameswara, siapakah orang itu? Orang itu bernama Ken Arok. Ganas sekali orang yang bernama Ken Arok itu. Para perampok habis terbantai semuanya. Aku hampir tidak percaya ada orang yang mampu melakukan semua ini. Sungguh orang itu tidak berperasaan sama sekali. Lihat, orang itu sepertinya tertegun. Nampaknya ia tengah merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dengan perasaan penuh tanda tanya yang mengendap di benaknya, Kameswara melihat tingkah laku Ken Arok yang berdiri termangu. Ken Arok sendiri merasakan seperti bangun dari tidurnya, seolah baru disadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak dimengertinya. Kameswara semakin heran ketika melihat sikap Ken Arok yang tiba-tiba terduduk dengan tangan terangkat dan kemudian mendekapkan wajahnya. Tidak mengerti, Ken Siwi. Melihat Ken Arok mendekapkan wajahnya, Kameswara bersama adiknya Ken Siwi Nareswari mendekati anak muda yang aneh itu. Kisanak Ken Arok, apa yang Kisanak renungkan? Apa yang telah aku lakukan? Kisanak telah membantai semua perampok itu sampai tidak tersisa. Aku tidak mengerti. Mengapa aku melakukannya? Aku tidak sadar telah berbuat seperti itu. Mengapa aku bisa berbuat seperti ini? Kisanak Ken Arok telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Perampok-perampok itu yang telah mengganggu Kediri dan sangat sulit ditumpas. Dengan sangat mudahnya Kisanak basmi. Tetapi mengapa aku membunuh mereka semua? Mengapa? Mengapa aku tidak sadar ketika melakukannya? Kameswara menjadi ikut bingung karena dia tidak merasakan apa yang mengendap di dalam hati pemuda itu. Namun Kameswara mendekatinya dan dengan penuh rasa persahabatan menepuk pundaknya. Namun ketika Kameswara menatap sepasang matanya, tiba-tiba saja jantungnya terasa bergetar dan hatinya terasa berdesir. Menakjubkan. Ada sesuatu yang sangat luar biasa pada sepasang mata pemuda ini.
Sesuatu yang sulit digambarkan. Tatapan matanya menyiratkan dengan jelas gejolak perasaannya. Bukan main. Sebenarnya lah, Kang Suara melihat suatu keadaan yang tidak sewajarnya. Ada sesuatu yang bagaikan bersinar di mata pemuda itu. Kang Suara tidak tahan bertatapan dengannya dan segera melengos ke arah lain. Kakang Kang Suara, ada yang mendekati kita. Tiga ekor kuda berderap datang dari arah barat. Kang Suara menjadi tegang seketika ketika mengetahui siapa yang datang. Apalagi ketika orang itu melihat banyak mayat berserakan. Orang itu nampak marah sekali.